kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami bisa sampai ke gereja ini dengan selamat. Sebentar lagi kami akan memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Mari tepuk tangan bersama-sama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku
jiwaku hanya untukmu, hanya bagi. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Angkat tanganku bernyanyi bagi nama Tuhan. Kota bentengku, kaulah kuatku, aku percaya kau harapanku selamanya.
Shalom Super Youth. Yang berantar sini tau kok, yang situ gak kedengeran, padahal lebih banyak loh. Yuk Coba, kita ulangi tes ya, lagi. coba lagi. Tuh, Shalom Super Youth. Duh. Pas nggak oh? Sama aja deh kayak. Tes po, ini mute dulu. Yang sini mute dulu, yang sini mute dulu. Gantian yang sini. Kalau nggak banter tak ulangi terus. Oke, yuk coba sekali lagi. Tuh, Shalom Super Youth. Ya, boleh lah. Oke. Selamat datang teman-teman di IFJF Youth Pamongan Indah. Minggu ini kita ketemu lagi di sore hari yang semi mendung. Tadi aku berangkat ke sini tuh di situ macet banget kok. Oh iya? Kayak, bisa stop gak? Bener-bener gak bisa gerak tau gak sih? Macet pol dari pom bensin sebelum jembatan sampai depan Lamongan macet pol. Tapi untung aman. Udah merinding soalnya aku udah merasakan rintikan air-air nyiprat-nyiprat ke wajahku. Entah itu air hujan atau air liur tukang truk gitu ya. Rame pol. Dah, oke. Koeren, di minggu ini kita kedatangan 2 teman baru. Kita sambut ya teman-teman. Ini kamu tak kasih vision. Kamu harus nunjuk orang yang mana Koeren. Yang mana Koeren? Aduh, mana aku lupa lagi. Yang mana Koeren, orangnya Koeren. Ini dia. Welcome to Super Youth. Bisa perkenalkan diri, namanya siapa? Moses. Hello. Hello. Hello, oke. Oke. Hitungan ketiga aku mau ajak teman-teman buat say hi ke Moses sama Elo ya, oke? Oke, yuk. 1, 2, 3. Hai Moses, hai Elo. Nih, welcome Moses, Elo ke Super Youth. Minggu depan aku harap Moses sama Elo bisa datang juga. Karena minggu depan ada yang spesial. Dan aku nggak cuma mengharapkan kedatangan Moses dan Elo juga, tapi aku mengharapkan kedatangan semua teman-teman. Karena apa? Kamu mesti tahu kan Koeren minggu depan ada apa? Tahu dong. Kita spill langsung ya. Spill langsung 1, 2, 3. Nah, muncul. Woo! Jadi teman-teman, di minggu depan tanggal berapa Koeren? Tanggal 9 Juli tahun 2025. Jam setengah 6 sore. Tema acaranya apa? Kostum party. Jadi teman-teman, di minggu depan tanggal 19 Juli kita akan sama-sama merayakan ulang tahun Super Youth. Oke, mantap. Jadi yang spesial dari ulang tahun ini itu adalah kita akan merayakannya dengan sedikit heboh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kita ngapain sih kalau ulang tahun youth? Aman. Nah, waktu itu kan kita pergi ke ini ya Jos, ke hutan. Hutan? Tinjau Moyo. Bukan hutan kok. Tempat apa ya? Apa ya itu? Tempat hutan wisata lah ya. Hutan anggap bener lah. Hutan wisata itu 2 tahun lalu. Iya, 3 tahun yang lalu. 2 tahun lalu enggak sih? Ya 2 tahun lalu. Ya, itu. Terus di tahun kemarin kita ibadah seperti biasa. Cuma dihebohkan dengan balon-balon di lantai yang meletus waktu ibadah. Kocak. Oke, dan tahun ini spesialnya adalah kita mau sedikit lebih heboh. Yaitu kita mau kostum party teman-teman. Udahlah. Jadi benar, kita tahun ini ulang tahunnya lebih heboh karena kita mau kostum party. Nah, kostumnya itu apa? Karena kita pakai ini pun ini namanya juga kostum. Ya, betul. Kostumnya itu harus yang heboh teman-teman. Teman-teman bisa cosplay karakter film, anime, karakter game, TV series. Ya, boleh. Ya, seperti itu. Pokoknya kostumnya harus yang heboh. Nah, kamu cosplay apa, Jos? Aku boleh di-spill lah. Gak usah lah ya, tunggu aja nanti ya. Cluenya pokoknya biru-biru.
jangan balik dong. Jos. Enggak. Biru ya pokoknya cluenya aku cosplay biru-biru. Hah? Enggak. Megamind. Stop. Enggak. Ya Cukup, itulah cukup. pokoknya Cukup, biru-biru. cukup. Ditunggu aja minggu depan. Enggak ya cukup heboh sih, cuma oke lah. Oke lah. Oke, kamu apa kok Eren? Kasih clue lah. Karakter anime. Wibu. Wibu. Nah, tapi teman-teman, yang spesialnya selain kita ngajak teman-teman buat pakai kostum, kalian harus cosplay yang rame. Kita nggak semerta-merta cuma minta teman-teman asal pakai kostum, tapi tentunya kita bakal mengapresiasi teman-teman yang udah pakai kostum yang heboh banget. Kamu tahu nggak kok ada apa? Ada Sebentar. ada swalayan. Ada lomba teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pakai kostum bisa selfie di awal ibadah terus di-post. Yap, betul. Atau singkatnya adalah akan teman-teman yang kostumnya paling heboh akan dapat hadiah. Mau tuh. Gelem lah. Mau lah. Makanya pakai pakaian yang heboh minggu depan biar dapat hadiah. Mau disebut nggak kok hadiahnya berapa orang yang bisa dapat? Coba disebutkan, Jos. Rahasia. Ya. Maaf. Ya intinya itulah ya. Pokoknya datang pakai pakaian yang heboh. Persyaratannya adalah sebelum ibadah, teman-teman waktu udah sampai ke gereja, teman-teman bisa foto dulu karena nanti akan ada stand foto booth juga. Teman-teman bisa foto dulu. Ya foto di depan gereja situ juga enggak apa-apa sih. Pokoknya kostumnya kelihatan full. Nanti yang paling heboh, yang paling yang paling oke lah, yang paling effort. Nanti akan ada jurinya, akan dinilai dan yang paling effort, paling heboh akan dapat hadiah. Oke. Jadi jangan sampai ketinggalan dan ibadahnya mulainya jam 5:30 ya teman-teman. Sedikit lebih gasik daripada biasanya. Oke? Oke, dah kita lanjut dulu ke pengumuman berikutnya yaitu iCare Keren. Oke. Kita masuk ke pertama, iCare Sabtu, seperti biasa, Selasa, jam 7 malam di gereja. Ya, yang pojok tuh lucu ya, bawa balon. Oh iya. Gelembung, ya, next. Selanjutnya ada iCare, Promed, iCare Promed. Nah, iCare Promed ini teman-teman akan diadakan di hari Selasa, jam 7:30 di gereja. Oke, selanjutnya Koeren, pengumuman berikutnya setelah iCare. Akan ada worship night pada hari Rabu tanggal 16 Juli di gereja. Jam 7 malam ya teman-teman. Jadi untuk minggu ini doa revival yang biasanya kita adakan di hari Kamis akan kita gabung bersama dengan worship night di hari Rabu jam 7 malam di gereja. Oke, next. Udah? Oh iya. Bagi jemaat-jemaat yang belum, bagi teman-teman yang belum mengisi form data, bisa menghubungi tim Asyir buat mengisi form data. Betul. Next adalah, ini intinya buat teman-teman pengurus nanti kita ada rapat setelah ibadah, dah itu aja. Oke, next Karen, ada yang spesial nih, meskipun ini jadi akan ada acara yang heboh nih Karen. Cuma masih lama banget. Apa itu? Masih tahun depan. Koabet. Lari koabet. Lari koabet. Sini koabet. Tengah koabet. Nah ya, jadi teman-teman, gereja kita akan mengadakan retreat akbar. Tanggalnya adalah 16 sampai 17 Juni 2026, masih tahun depan. Cuma kita udah buka pendaftaran dari tahun ini. Buat apa? Biar teman-teman bisa
prepare lebih dulu buat ikut retretnya ini biar bisa bisa menabung juga. Jadi nominal pendaftarannya itu 300.000 teman-teman. Kalau teman-teman buat yang mau mendaftar, kita udah buka pendaftaran dari tahun ini. Teman-teman bisa nanti menghubungi aku atau Elvans yang ketutupan ini. Nah ya, bisa menghubungi aku atau Elvans atau teman-teman yang udah pelayanan bisa nanti menghubungi ke koordinatornya buat disampaikan ke kita. Nah, sistem pembayarannya itu nanti bisa menabung teman-teman tiap bulan dan nanti akan disimpankan uangnya buat tahun depan ikut retretnya. Udah full teman-teman, jadi akomodasi, makanan itu udah include di ini semua. Jadi teman-teman yang mau mendaftar bisa nanti menghubungi aku atau Elvans ya. Oke, kok Abed bawa lagi. Oh ya, sambil kok Abed membawa kembali ini expandernya, sekarang kita akan masuk untuk memberikan persembahan. Nah, teman-teman bisa mempersiapkan persembahannya masing-masing dan sebelum kita memberikan persembahan kita akan berdoa. Oke, kalau teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memberkati. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami dengan uang saku yang diberikan kepada kami. Sebentar kami akan memberikan sedikit persembahan dari kami, kiranya Engkau menerima persembahan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
tak pernah gagal dalam hidup kami. Kau sumber kekuatan kami, sembah namamu Tuhan. Worship you Jesus, Hosanna. Biarlah kami diam dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami menyembah namamu, sumber kekuatan kami Tuhan. Thank you Lord. Kau tiang pengharapan kami Tuhan. Dalam gelap Kau memimpin kami Tuhan. Dalam kesesakan Kau menopang hidup kami. Sembah namanya, puji nama Tuhan. Haleluya. Sembah namamu Tuhan. Worship you God. Hosanna.
Tapi janjimu kan nyata dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami memuji namamu. Kami mau percaya Tuhan bahwa segala yang terjadi dalam hidup kami adalah perkenanan dari-Mu Tuhan. Kami mau percaya setiap langkah yang kami ambil adalah perkenanan dari-Mu Tuhan. Mungkin sekarang kami gak ngerti. Mungkin sekarang kami belum paham Tuhan mau bawa kita kemana. Apa yang mau Engkau pekerjakan dalam hidup kami Tuhan. Tapi biarlah kami menjadi murid-Mu. Ajar kami untuk taat Tuhan atas segala rencana-Mu yang akan terjadi dalam hidup kami. Apapun yang terjadi sekarang, apapun hal yang mungkin Engkau izinkan terjadi saat ini di antara kami Tuhan, kami mau percaya suatu saat janji-Mu nyata akan hidup kami Tuhan. Masa depan yang baik, rencana-Mu yang baik akan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam, mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berbicaralah dalam hati kami. Bukakan hati kami Tuhan untuk taat, untuk melakukan perkara-Mu Tuhan, supaya nama-Mu ditinggikan atas perkara-perkara yang sudah kami perbuat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang sudah Engkau berikan. Terima kasih untuk segala hal-hal yang sudah terjadi dalam hidup kami. Biarlah suara-Mu saja Tuhan yang menuntun hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Cek, cek, cek. Oke, shalom teman-teman semua. Ya, luar biasa sekali malam hari ini. Rasanya, enggak tahu kenapa kok rasanya ramai sekali gitu ya. Amin ya, semoga semakin ramai lagi kita bisa bersama-sama bertumbuh di tempat ini. Oke teman-teman. Bulan ini kita masuk di dalam tema Unshakable, gimana caranya supaya kita itu menjadi generasi atau anak-anak muda yang tidak tergoyahkan oleh dunia ini. Apa sih yang bisa bikin anak muda itu goyah? Apa sih yang bisa buat anak muda jatuh? Apa sih yang bisa membuat anak muda oleng? Apa sih yang bisa membuat anak muda ini hancur hidupnya? Ya, salah satunya adalah karena keadaan. Ya, keadaan apa? Keadaan yang tidak baik. Misalnya apa? Misalnya keadaan ekonomi keluarga kita. Oke. Kemudian misalnya apalagi jati diri kita, fisik kita. Ya, merasa
itu kulitnya bagus-bagus, aku kok kulitnya seperti ini, misalnya gitu ya. Itu tinggi-tinggi, tapi kok aku enggak tinggi. Kemudian apalagi ya, itu ganteng, aku kok enggak ganteng. Enggak kayak opa-opa gitu ya. Ada opa-opa kita satu ya di sebelah kanan. Opa Nathan. Oke. Mungkin apalagi keluarga kita, mungkin keadaannya sedang enggak baik. Intelijensi kita, kepandaian kita di sekolah mungkin kita ndak pandai ya, nilainya jelek terus, selalu ranking 1 dari bawah mungkin ya. Kemudian sampai rumah selalu dimarahi orang tua, kenapa nilainya jelek dan lain sebagainya. Kemudian penerimaan diri, mungkin keadaan kita saat ini tidak diterima ya. Banyak sekali anak-anak muda yang mengambil keputusan yang salah ketika mereka tidak merasa diterima di komunitasnya, di keluarganya, ya. Kemudian apa? Keadaan masalahnya. Jadi kita tentu percaya di tempat ini, halo, ini Mas Septi akan ngebut ya, karena habis ini kita mau bagi kelompok, ini harus ngebut, masih ada 15 slide guys. Katanya tadi kalau satu slide 3 menit, berarti 45 menit udah selesai, udah jadi kumpul ya. Oke. Kita tentunya percaya bahwa Tuhan itu, bahwa ketika kita ikut Tuhan itu, hidup kita pasti akan diberkati, amin. Amin enggak? Ada yang batin, mosok masa pihak gue koyong ini ya. Ya, kalau kita ikut Tuhan pasti kita aman, pasti hidupnya enak ya. Tapi enggak jarang keadaan itu berbeda dengan apa yang kita harapkan. Keadaannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Katanya Pastor Sep, ikut Tuhan itu enak, ikut Tuhan itu pasti diberkati. Tetapi kenapa harus melewati batu yang tajam-tajam ya? Harus melewati lembah yang dalam, yang tidak ada orang di sana, yang kamu teriak-teriak, tolong, tidak ada yang mau nolong. Kadang harapan itu tidak sesuai dengan keadaan. Harapannya yang baik, tetapi keadaannya buruk. Keadaannya sangat ideal, wah luar biasa, tapi keadaannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Harapannya punya keluarga yang harmonis, yang lengkap ya. Tapi kok ternyata ortu berantem terus. Tapi ternyata kok aku enggak bisa dapat perhatian papa, aku enggak bisa mendapat perhatian mama. Enggak pernah merasakan perhatian papa, mama. Harapannya seperti teman-teman kita yang lain, ya, sepatunya keren-keren, branded gitu ya. Kemudian apalagi HP-nya misalnya bagus, merek Klepon gitu ya. Terus bisa healing setiap hari, statusnya healing terus. Pagi jam 7 statusnya healing masih di gunung, ya. Jam 10 statusnya di mall. Jam 5 sore ada di kolam renang lagi happy. Terus pertanyaannya sekolahnya kapan? Ya, pasangnya statusnya enak-enak semua, asik-asik semua. Aku enggak bisa saya kayak mereka. Bahkan kalau jajan pun aku harus ngirit-ngirit gitu ya. Yang lain bisa nasi soto, saya cuma nasi kucing misalnya gitu, ya. Mereka teman-temanku pergi bisa pakai mobil, semuanya enak, adem, enggak kepanasan. Lah aku wis kulite geseng, semakin ireng ya, semakin gosong dan sebagainya. Tidak sesuai dengan harapan keadaan kita. Harapannya bisa dapat kerjaan yang bagus, gaji yang banyak ya, suasana yang nyaman. Tapi kenyataan boro-boro kerja dengan gaji bagus, cari kerja aja susah setengah mati sekarang itu ya. Kenyataan dapat kerja, tapi harus kerjanya kerja yang keras. Kerjanya sampai rekoso, gajinya ya biasa aja. Harapannya kita bisa dapat jodoh. Halo, yang belum dapat jodoh. Harapannya kita pengen dapat jodoh, kepengen dapat pacar yang oke ya. Yang ganteng, yang cantik, yang kaya raya, 7 turunan ndak habis ya. Boro-boro dapat pacar nembak aja ditolak terus, misalnya seperti itu. Ndak sesuai dengan harapan kita. Mungkin dari antara kita mungkin pernah merasakan ya, atau mungkin sering merasakan kalau harapan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita, keadaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Harapannya ada yang selalu perhatian dengan kita, ada yang selalu peduliin kita, tapi kenyataannya selalu sendiri. Tapi kenyataannya tidak ada orang yang peduliin kamu, tapi kenyataannya kamu berjuang sendiri. Tidak ada, tadi seperti Mas Septi bilang, kita ada di lembah yang kita teriak-teriak orang tidak ada yang dengar. Kita ada di dalam, kita tidak ada yang nolong. Ya, boro-boro kepengen perhatian dan pengen peduli. Ini malah kehilangan orang yang dicintai, orang yang diharapkan, benar-benar diharapkan, jadi tumpuan hidupnya hilang, pergi. Nah, keadaan-keadaan yang seperti itu yang sering buat anak muda itu hilang fokus kepada Tuhan. Ya, teman-teman perhatikan. Ini yang sering membuat anak-anak muda hilang fokus. Apa? Karena keadaan yang tidak baik. Sekarang gampang sekali, kalau keadaan tidak baik, ya wes aku cari keadaan yang baik. Ternyata keadaan yang baik itu kelihatannya baik, tapi ternyata menjerumuskan kita. Ternyata membuat kita jatuh, ternyata membuat kita semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari rencana Tuhan. Tidak sedikit anak muda yang oleng, ya, yang goncang hidupnya, kemudian ambil jalan yang salah, jatuh, ya, kemudian hancur hidupnya, tidak ada harapan lagi. Padahal firman Tuhan berkata di dalam Yeremia, di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan di sana, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu selalu merancangkan yang baik untuk setiap hidup kita. Amin. Merancangkan semuanya yang terbaik untuk kita. Dan Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Dan itu semua yang dirancangkan Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan mereka-reka yang jahat kepada setiap kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kamu anak muda ini, kamu harus hidupnya hancur, kamu harus hidupnya nolongso apa ya? Sengsara, ya. Tidak seperti itu. Tuhan memberikan rancangannya kepada setiap kita, rancangan yang penuh damai sejahtera. Tetapi kok kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya kok tidak seperti firman Tuhan, ya Tuhan. Hidupku, aku masih SMP, aku masih SMA, tapi tiap hari aku harus nangis terus di dalam kamar. Karena aku sedih, karena aku kehilangan, karena aku kecewa, karena tidak ada yang peduliin aku. Malam ini kita mau belajar dari satu tokoh yang berhasil untuk tidak goyah di dalam hidupnya, yang berhasil untuk tetap teguh di dalam Tuhan, walaupun keadaan dan kenyataan yang dialaminya tidak sesuai dengan harapannya. Kita cepat saja. Ternyata tidak bisa. Oke, Yusuf. Kejadian 37 ayat 9. Lalu, back. Benar ini ya? Oke, ayat 7 dulu. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepada Yusuf karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Yusuf itu pernah mimpi bahwa saudara-saudaranya itu akan tunduk menyembah dia. Sampai saudara-saudaranya itu benci, sampai saudara-saudaranya enggak terima, mimpi macam apa seperti itu. Saudara-saudaranya bilang gitu. Kemudian setelah itu dia mimpi lagi, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?
maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Satu kali Yusuf di dalam satu part hidupnya, dia dapat mimpi, ya, mimpi yang luar biasa bahwa dia akan menjadi orang yang dihormati, dia akan jadi orang yang disembah. Arti mimpinya itu adalah semua orang akan sujud menyembah dia. Tapi pada kenyataannya adalah Yusuf malah menghadapi keadaan yang tidak baik. Tahu ceritanya tentang Yusuf? Tahu? Ya. Yuk kita secara singkat saja. Gimana keadaannya Yusuf? Oke, lama banget ya. Itu dipecet apa enggak? Dipecet, oh ya wes. Gimana keadaannya Yusuf? Gara-gara mimpinya Yusuf itu hendak dibunuh saudaranya. Saudaranya pada iri, ya enggak? Saudaranya pada enggak terima. Dia hendak dibunuh saudaranya. Dia dibuang ke sumur. Tidak sampai itu saja, dia dijual kepada orang Midian. Mungkin pada saat setelah bermimpi, ya, kok dia ternyata mungkin nyadar-sadar, loh, aku kok sudah di bawah sumur, di dalam sumur, ya. Katanya aku mau disembah orang. Katanya aku mau dihormati sama orang. Katanya aku mau diangkat sama Tuhan tinggi. Tetapi kok ternyata saat ini aku ada di sumur. Bahkan aku hendak dibunuh sama saudara-saudaraku. Ini benar enggak ini janji Tuhan? Ini benar enggak ini mimpi dari Tuhan? Kemudian apa yang terjadi? Enggak berhenti sampai di situ. Rencana pembunuhannya digagalkan oleh Yehuda. Jangan dibunuh aja, mendingan dijual aja. Ada orang khilafah lewat, kemudian dijuallah dia kepada orang Midian. Jadi budak. Budak itu enggak punya masa depan. That's right. Betul? Enggak punya masa depan, enggak punya hak atas hidupnya. Dia enggak berhak untuk menuntut ini, minta sangu, minta jajan, enggak bisa. Dia harus nurut apa yang dikatakan oleh tuannya. Bahkan nyawanya pun dia tidak berhak. Kalau dia sudah menjadi budak. Dia jadi budak di rumah Potifar. Ya, ini pasti banyak yang tahu ceritanya kalau sudah sampai Potifar, ya. Sudah sampai Potifar, apa yang terjadi? Istri Potifar ngajak Yusuf ini tidur, ngajak berbuat yang tidak senonoh, tetapi Yusufnya enggak mau. Ya, Yusufnya enggak mau, jubahnya ditarik, akhirnya ketinggalan jubahnya dan difitnahlah dia sama istrinya Potifar. Papa, dia mau perkosa aku, Papa. Papa, dia jahat, Papa. Dia harus masukin ke dalam penjara aja. Akhirnya masuk penjara. Kira-kira kalau dia di dalam penjara duduk sendirian, dia menanyakan enggak sih? Nanyain enggak? Kok aku ternyata ada di penjara? Kok enggak sesuai dengan harapan? Kok tidak sesuai dengan mimpi yang Tuhan kasih? Dijebloskan ke dalam penjara. Berkali-kali keadaan buruk yang malah menimpa Yusuf. Mungkin dia bertanya, why? Kenapa Tuhan? Kenapa aku harus mengalami ini semua? Secara manusia gitu enggak sih? Pasti kita akan tanya, katanya janjinya Tuhan, rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi kok aku ada di dalam sumur? Tetapi kok aku dijual? Tetapi kok aku difitnah? Tetapi kok aku ternyata di dalam penjara? Pasti Yusuf bertanya-tanya, kok enggak sesuai dengan harapanku, malah keadaannya semakin hari semakin buruk. Yusuf, orang yang dipakai Tuhan, ya, dia aja bisa mengalami hal sehebat itu. Kita pun juga bisa mengalaminya. Mungkin keadaannya enggak baik. Hari-hari ini tidak baik keadaanmu, mungkin saat ini engkau sedang bertanya-tanya, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa aku harus sampai begini? Kerjaan dunia adalah menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Dunia selalu membuat kita
untuk semakin tidak percaya sama Tuhan. Membuat kita tidak percaya lagi sama Tuhan. Itu yang dunia kerjakan hari-hari ini. Entah dia pakai apapun, tidak ada sedetik waktu pun yang lolos untuk membuat kita jauh dari kasih Tuhan. Untuk membuat kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Menghancurkan kita, membuat kita selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan kau benar ada apa enggak sih? Tuhan kau benar-benar mengasihi aku apa enggak? Dunia itu terus berusaha menghancurkan hidup kita, membuat kita tidak fokus lagi sama Tuhan. Mungkin saat ini, sekalipun kau ada di tempat ini, engkau kelihatan hiha-hihi, heha-hehe, ketawa-ketawa. Mungkin saat ini adalah part dalam hidupmu yang kamu harus mengalami hal-hal yang tidak enak. Yang rasanya jauh dari rencana Tuhan yang indah. Entah itu keluarga, entah itu pergaulan, entah itu masalah ekonomi. Banyak harapan-harapan indah yang tidak sesuai dengan keadaan yang kita hadapi. Malam hari ini saya mau sampaikan kepada teman-teman, don't give up. Katakan kanan kirimu, don't give up. Don't give up. Tepuk pundaknya sampai dia sadar. Don't give up. Jangan menyerah. Tetaplah percaya sama Tuhan. Tetaplah percaya sama firman-Nya. Amin. Tetap percaya, jangan menyerah. Ya, kenapa kok kita jangan menyerah? Kita mau lihat dari kehidupannya Yusuf. Tadi kita sudah tahu prosesnya luar biasa, mengerikan. Enggak tahu kalau mungkin kita kuat apa enggak kalau ada di posisinya Yusuf. Ya. Kenapa sih kok kita tidak boleh menyerah? Karena yang pertama, Tuhan selalu menyertai sampai janjinya tergenapi. Tak ulangi lagi, belum konsen sama saya. Kenapa kok kita tidak boleh menyerah dengan keadaan kita yang sekarang? Karena Tuhan selalu menyertai kita sampai janjinya tergenapi. Sampai janjinya tergenapi. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika rencananya baru 80% di dalam hidup kita. Bukan 80%, sudah 80% terus Tuhan meninggalkan kita. No, Tuhan akan terus bersama dengan kita sampai 100% rencananya digenapi. Di dalam hidupmu, di dalam hidupku. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu, Potifar. Ya. Kemudian next, ayat 21, ayat pasal 39. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Di rumah Potifar sebagai budak, dia tetap disertai sama Tuhan sehingga semua yang dikerjakannya berhasil. Di dalam penjara Tuhan tetap menyertai Yusuf. Ya, bukan terus karena kondisinya, keadaannya ada di penjara, terus Tuhan enggak mau di penjara, bau, enggak mau, kotor, enggak mau. Aku enggak mau kamu di penjara, aku di luar ya. Ya, kalau ada apa-apa teriak ya, enggak seperti itu. Tapi Tuhan tetap menyertai Yusuf ketika dia di dalam keadaan apapun. Kejadian 39 ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan Tuhan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan selalu menyertai Yusuf. Demikian pun dengan kita yang percaya, katakan amin. Dia Tuhan yang setia. Kalau dulu Tuhan menyertai Yusuf sampai 100%. Di setiap musim hidupnya sampai 100%. Tuhan menyatakan janjinya, menyatakan rencananya, menggenapi janjinya dalam kehidupan Yusuf. Tuhan pun juga akan 100% tidak akan pernah meninggalkan kita. 100% sampai rencananya tergenapi di dalam kehidupan kita. Don't give up. Jangan nyerah.
jangan nyerah. Yang saat ini kamu sedang menanyakan Tuhan, Tuhan bener gak sih? Tuhan, engkau tuh benar-benar ada apa enggak sih? Ayo, jangan nyerah. Jangan nyerah, kembali lagi, jangan nyerah. Kalau keadaan kita saat ini tidak sesuai dengan harapan, tetap percaya bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Kalau Tuhan tidak akan meninggalkan kita, selalu ada kekuatan bagi kita. Amin. Selalu ada penghiburan di dalam hidup kita ketika kita sedih, ketika kita kecewa, selalu ada penghiburan dari Tuhan. Selalu ada apa? Sukacita. Selalu ada apa? Pertolongan. Pertolongannya selalu menyertai kita. Ya, mungkin kamu menghadapinya sudah selama 14 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun mungkin menjalaninya. Pernah berpikir enggak sampai sekarang kamu masih kuat? Pernah berpikir enggak sampai sekarang aku masih hidup? Pernah berpikir enggak? Pernah bersyukur enggak sampai sekarang aku masih baik-baik saja nih? Yang kedua, kenapa kok kita jangan menyerah? Karena rencananya pasti digenapi. Karena rencananya pasti digenapi. Satu kali ketika Yusuf ada di penjara, Raja Firaun mendapat mimpi dan dia tidak bisa mengartikan mimpinya itu. Maka singkat cerita aja ya, kita cepetin ya. Singkat cerita Yusufnya dipanggil sama Raja Firaun karena dengar-dengar si Yusuf ini bisa menafsirkan mimpi. Ya. Dan Yusuf berhasil menafsirkan mimpinya Firaun. Apa yang terjadi? Yusuf diangkat jadi orang pentingnya di Mesir. Siapa dia? Orang yang dibuang ke sumur. Ya. Orang yang jubahnya diambil, kemudian dikasih darah binatang, terus disampaikan ke bapaknya, Pak, iki anakmu dimakan binatang buas. Kejadian 41 ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ini Firaun yang ngomong kepada Yusuf ya. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta ini kelebihanku daripadamu. Yusuf diberi kuasa atas istana Mesir yang dari apa? Napi, bener ya? Orang jahat, orang yang melakukan pelanggaran hukum, menjadi orang keduanya Mesir. Semua orang Mesir harus taat dengan perintahnya Yusuf. Keren enggak? Tadi kalau kita lihat setelah mimpi, Yusuf dibuang sumur, keren enggak? Keren. Yusuf dibuang di sumur, keren enggak? Jubahnya diambil, ya, kemudian dikasih darah binatang, dipura-pura sudah mati. Dianggap sudah mati sama saudara-saudaranya, keren enggak itu hidupnya? Enggak lah, menyedihkan. Ya. Kemudian seorang muda yang masa depannya masih cerah dijual jadi budak. Keren enggak? Enggak keren sama sekali. Enggak keren sama sekali. Hidupnya parah sekali, hidupnya mungkin masih ada di bawah sekali. Hidupnya Yusuf enggak ada harapan. Enggak sesuai dengan harapannya keadaannya. Satu kali singkat cerita terjadi kelaparan yang sangat dahsyat, ya, menimpa Mesir dan seluruh dunia. Sehingga semua orang datang ke Mesir. Ini loh. Nah, nanti kita lihat keren sekali. Semua orang datang ke Mesir, kemudian sujud kepada Yusuf untuk minta apa? Gandum, untuk minta apa? Makanan. Orang yang tadinya ada di sumur, ya, sekarang disembah-sembah sama semua orang. Minta gandum, minta makan. Orang yang sebelumnya tidak punya kuasa atas hidupnya karena dia menjadi budak, saat ini dia sangat-sangat dihormati orang. Mungkin kalau dia lewat orang-orang langsung Yusufnya gini,
Wani ya, rata kasih gandum ya, berani ya. Nah, ya. Jadi orang yang luar biasa, jadi orang yang sangat penting. Teman-teman, ini membuktikan apa? Bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Sekalipun jalannya harus belak-belok, sekalipun jalannya harus naik turun, kita capek naik turun, kaki kita terantuk batu dan lain sebagainya. Janjinya Tuhan pasti digenapi dalam hidupmu dan hidupku. Janji Tuhan tidak pernah gagal atas hidupmu. Amin. Rencana Tuhan tidak bakal gagal. Tidak ada itu 95% terus tulisannya mission complete. Tidak ada. 100% yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Yuk kalau kita lihat mundur ke belakang. Ada rangkaian perjalanan Yusuf yang luar biasa sampai rencananya tergenapi. Mungkin teman-teman tidak melihat. Kita lihat dari belakang, Yusuf jadi orang penting, Yusuf jadi orang yang disembah-sembah, Yusuf jadi orang yang dihormati. Yusuf, ya perhatikan ya, Yusuf, halo, Yusuf tidak bisa jadi seperti ini kalau dia tidak lewat penjara dulu. Kalau dia tidak masuk penjara, dia tidak bisa ketemu juru minum. Karena juru minum yang merekomendasikan ini ada penafsir mimpi yang keren. Ya. Kalau mungkin waktu itu Yusuf tidak masuk penjara, dia tidak akan bisa ketemu Fir'aun. That's right. Ya. Ayo sambil mikir ya. Kalau Yusuf tidak masuk penjara, dia tidak akan ketemu Fir'aun. Dia tidak bisa menjadi orang penting. Rencana Tuhan tidak akan tergenapi kalau dia tidak masuk penjara. Oke. Kemudian dia dituduh ya. Dia dituduh sama ini kebalik ya. Jadi ini menafsirkan mimpi ya, teman-teman ya. Jadi Yusuf tidak bisa jadi seperti ini kalau tidak ketemu dengan Fir'aun. Dia tidak bisa ketemu Fir'aun kalau tidak masuk penjara. Dia tidak bisa masuk penjara kalau tidak difitnah sama Potifar, istri Potifar. Ya, nangkep ya. Dia tidak bisa difitnah, tidak bisa difitnah Potifar kalau dia tidak dijual ke orang Midian. Dia tidak bisa dijual ke orang Midian kalau dia tidak dimasukkan ke dalam sumur. Oke, nangkap enggak? Nangkap sesuatu enggak? Jadi semua ini dia harus melewati supaya janji Tuhan tergenapi. Mungkin saat-saat ini engkau sedang merasa enggak baik, keadaanmu enggak baik. It's okay. Karena apa? Karena janji Tuhan, dia tidak pernah ninggalin kamu. Karena janji Tuhan ya akan digenapi di dalam hidupmu. Sekalipun kamu harus masuk sumur, sekalipun kamu harus dijual, sekalipun kamu harus difitnah, sekalipun kamu setiap hari harus nangis di dalam penjara terkurung. It's okay. Don't give up. Ya, malam hari ini bangkitkan lagi imanmu. Jangan sampai imanmu kalah dengan keadaanmu hari-hari ini. Don't give up. Sekalipun keadaanmu tidak baik, sekalipun kamu nggak paham mau dibawa Tuhan kemana, sekalipun kamu setiap hari bertanya-tanya terus, Tuhan maksudmu apa? Tuhan kok beneran ada enggak sih? Tuhan kok benar mengasihi aku enggak sih? Ayo teman-teman jangan nyerah, jangan berhenti, apalagi menyalahkan Tuhan, jangan. Karena Tuhan tetap menyertai kita di setiap musim hidup kita. Dan Dia akan selalu menguatkan kita, dan Dia akan selalu menghibur kita, memberi kemenangan kepada kita, memberi keberhasilan kepada kita, dan Dia Tuhan
yang selalu menepati janji-janjinya, menggenapi janji-janjinya. Amin. Amin. Sekali lagi, tengok kanan kiri, tepuk pundaknya. Don't give up. Don't give up. Terus tengok kanan kiri, ngomong sama temenmu, aku rapopo. Aku ndak apa-apa. Sekalipun tiap hari aku nangis, aku ndak apa-apa. Sekalipun orang memfitnahmu, aku ndak apa-apa. Aku rapopo. Karena rencana Tuhan endingnya ada rencana yang luar biasa untuk setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Amin. Amin. Yuk kita datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya. Amin Tuhan. Kau tak pernah gagal. Allah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah. Biar malam hari ini Tuhan setiap anak muda dikuatkan kembali. Setiap anak muda dibangkitkan kembali imannya Tuhan. Untuk terus berserah kepada Engkau. Untuk terus percaya kepada rencanamu. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahwa Tuhan akan selalu menggenapi janji-Mu atas hidup kami. Menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya kau tak pernah gagal. Engkau saat ini yang sudah mengalami hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang buruk dalam hidupmu. Bahkan kau mungkin setiap hari sudah menguras air matamu. Engkau menanyakan Tuhan, engkau menanyakan maksud Tuhan dalam hidupmu. Kalau itu engkau malam hari ini dan engkau kepengen terus tidak tergoyahkan, engkau boleh angkat tanganmu dimanapun kau berada. Malam hari Dia akan meyakinkanmu, malam hari Dia akan memberikan kekuatan yang baru kepadamu. Alirkan kekuatan yang baru Tuhan. Berikan kekuatan yang baru Tuhan. Malam hari Tuhan menjamah setiap hati yang hancur. Tuhan menjamah setiap hati yang bimbang.
malam hari ini Tuhan. Hati yang bimbang kembali percaya kepadamu ya Tuhan. Hati yang baru Engkau perbaharui. Hati yang hancur Tuhan. Hati yang sakit Tuhan Kau obati. Tuhan, kami anak-anak muda akan terus berjalan bersama dengan Engkau. Kami akan terus berjalan di dalam rencana-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa kami, musim-musim hidup kami tidak baik, yang kami percaya Tuhan akan terus bersama dengan kami. Yang kami percaya Tuhan akan terus menguatkan kami, memampukan kami menuju kepada rencana-Mu Tuhan. 100% nyata di dalam kehidupan kami, 100% nyata Tuhan, Engkau genapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Terima kasih untuk hati yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman.